semuanya, perkenalkan aku Desi. Kami dari bidang seni budaya dan pariwisata, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Timur. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah yang kita tuh spesifiknya lagi ada di Museum Indonesia. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Kak siapa? Mohon maaf. Nama saya Kak Merah sebagai edukator di Museum Indonesia. Oke Kak, jadi kita ini mau tahu nih tentang Museum Indonesia yang ada di Taman Mini. Mungkin boleh nanti kita sambil jalan-jalan untuk memperkenalkan, tapi boleh dikasih prolognya dulu kapan ini ya dibangun. Boleh ya, Museum Indonesia ini kita sudah berdiri sejak tanggal 20 April 1980, diresmikan oleh Presiden kita kedua Bapak Soeharto. Oke. Gitu. Oke Kak, mungkin boleh nih disepil di lantai 1, lantai 2, sama lantai 3 itu ada apa aja? Saat ini kita punya beberapa pameran. Di lantai 1 itu kita punya pameran Bhinneka Tunggal Ika, koleksinya itu mulai dari manusia prasejarah, dan ada baju adat, ada alat musik tradisional, ada alat untuk berburu. Kemudian juga kita punya pameran topeng Nusantara. Nah, itu semua ada di lantai 1. Kalau di lantai 2 kita ada pameran kain tenun, baju adat. Kemudian kalau di lantai 3 yang terakhir kita ada pameran IKN Nusantara. Oh, oke. Berarti kita jelajah lantai 1 dulu ya. Oke, boleh silakan. Saat ini kita lihat ada alat musik tradisional. Ini ada beberapa dari berbagai daerah. Mungkin yang paling populer itu ada tahuri, alat musik dari Kepulauan Maluku. Ini dari sebuah cangkang kerang asli, digunakan untuk jadi alat musik tradisional mereka. Selain itu kita juga punya beberapa alat musik. Ada seruling atau serangko dari Jambi, ya. Ada sape dari Kalimantan. Kemudian kalau kita lihat di sebelah sana juga ada yang dari Papua, ada tifa, ya. Kalau teman-teman tahu, tifa ini bagian atasnya untuk penutupnya ini dia menggunakan kulit dari biawak. Oh, dari biawak ya? Gitu, yang bikin unik ya. Oke, kalau begitu kita coba lihat bagian lain deh. Kalau di sebelah sini kita punya kain tenun hinggi ya. Hinggi itu artinya selimut. Kain tenun ini berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Biasanya yang membedakan kain hinggi itu karena motif hewan-hewan yang mereka gunakan. Mereka menggunakan motif hewan domestik yang tinggal di pulau tersebut. Contohnya di sini ada gambar komodo, ada motif komodo. Ini melambangkan kekuatan kekuasaan. Yang boleh pakai kain ini hanya boleh kepala sukunya aja. Gitu. Berarti khusus ya? Khusus. Ada juga yang gambarnya ayam ya, atau juga kuda ya, atau apapun itu. Ini buat siapa yang pakai? Biasanya untuk orang-orang biasa juga bisa pakai. Cuman ada beberapa lambang seperti komodo ini yang memang khusus untuk kepala suku orang-orang besarnya aja. Gitu. Ini kain hinggi dari NTT ya, dari Pulau Sumba. Kalau kita pergi ke sebelah sini kita punya kain ulos ya. Kain ulos ini dari Sumatera Utara, dari suku Batak. Kebetulan di sini kita ada 5 jenis kain ulos ya. Yang di depan kita namanya kain ulos ragi hidup. Ini hanya boleh dipakai oleh kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah memiliki cucu. Ya, ini ulos ragi hidup. Ini ada ulos ragi hotang, digunakan untuk laki-laki yang akan menikah. Kalau untuk perempuan namanya ulos ragi hoting. Oh. Ya, beda-beda, jadi jangan salah pakai. Kalau ulos suri-suri biasanya digunakan untuk duka cita. Gitu ya, warnanya biru tua. Gelap ya? Gelap, ya gitu ya. Cerita Ramayana ini sangat populer di negara India, Sri Lanka, termasuk kita di Indonesia. Ini adalah adegan di mana penculian Sinta oleh Rahwana dari kerajaan Alengka. Nah, di saat penangkapan tersebut, Sinta itu ingin ditolong oleh Jatayu. Burung Jatayu. Burung Jatayu, tapi di tengah pertempuran si Jatayu ini kalah. Gitu. Nanti kalau wayangnya ini dari mana? kalau wayang kita ada 2 jenis, ada wayang kulit, ada wayang golek. Wayang kulit kita ada yang dari Bali ya. Yang sini ya? Yang sebelah sini warna coklat. Kalau wayang yang warnanya hitam itu dari Surakarta, dari Jawa. Kalau wayang golek ada di sebelah sana. Sana boleh, Bu. Kita lihat manusia dan peradaban Nusantaranya. Oke, sekarang kita memang ada di bagian manusia prasejarah Indonesia. Jadi di sini kita mau menampilkan bahwa sesungguhnya manusia Indonesia itu nggak tiba-tiba ada, nggak ujuk-ujuk ada, tapi proses munculnya manusia Indonesia itu sudah ada sejak 1,5 juta tahun lalu. Buktinya apa? Buktinya ditemukannya fosil manusia purba Homo erectus di beberapa daerah di Indonesia. Nah, Homo erectus ini diperkirakan hidupnya 1 juta sampai 60.000 tahun lalu. Pertama kali ditemukan sekitar tahun 1899 oleh para
oleh seorang peneliti dari Belanda namanya Eugene de Bois. Ya, kemudian dia meneliti dan dia menemukan hampir 100 fosil Homo erectus ini beserta beberapa hewan-hewan yang hidup pada masa itu juga. Gitu. Nah, dari Homo erectus ini terjadi evolusi ya. Evolusi ada jadi manusia modern atau kita kenal sebagai Homo sapiens. Kemudian dari Homo sapiens ini nanti terbagi menjadi dua rasnya, ada yang ras Mongolit, ada yang rasnya Australomelanesid. Kalau ras Mongolit ini cikal bakal nenek moyangnya orang Cina, Korea, Jepang, Vietnam termasuk Indonesia. Sedangkan yang di bawah ini adalah cikal bakal nenek moyangnya orang Australia aborigin, ada orang Melanesia juga di Papua. Kemudian nanti di perjalanannya mereka mix ya, terjadi percampuran sehingga menghasilkan banyak ras dan suku bangsa di Indonesia. Sekarang saat ini kita punya lebih dari 1.300 suku bangsa. Nah, kalau kita mau lihat tengkorak replika dari Homo erectus itu ada di museum kita di bagian etalase kaca di sebelah sini. Ini asli kan ya Mas? Ini replika. Replika. Iya, kebetulan yang ini adalah hibah dari Museum Geologi di Bandung. Oh iya. Kalau teman-teman mau lihat yang asli bisa main ke Museum Geologi di Bandung. Oh, sampingnya ini? Di samping ini ada perkakas-perkakas terbuat dari batu, ya, ada kapak batu, ada beliung. Ini adalah alat-alat yang digunakan waktu itu untuk bertahan hidup. Ada beberapa juga yang mungkin nggak terlalu asing sama kita ya. Iya. Ibu-ibu kita masih pakai sampai sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2 ya. Oke, let's go. Ayo Kak. Di sini sebenarnya kita ada pameran kain tenun, jumlahnya ada 87, tapi kita juga nggak cuma kain tenun, ada kain songket, ada baju adat juga. Jadi kita ingin menampilkan kekayaan wasra dari Indonesia di sini. Kita bisa lihat, mungkin kita coba ke sana. Oke, ini yang paling depan nih, paling cantik kalau menurut saya ya. Ya, ini ada baju adat dari Ternate, Maluku. Nah, kalau kita lihat ini bagus banget. Ya, ini jadi koleksi Museum Indonesia. Kebetulan di museum kita ada 3.000 koleksi etnografi ya. Jadi kita punya banyak sekali koleksi baju-baju adat. Sedangkan yang ada di sini tuh nanti kita akan gilir ya. Kita akan ganti karena sifatnya temporer. Jadi saat ini kita mewakili beberapa daerah aja gitu. Ini pakaian untuk menikah atau? Menikah, untuk acara pesta ya. Oh, pesta juga bisa pakai ini. Gitu. Iya. Oke. Kemudian kalau gitu kita coba lihat di sebelah sana juga ada banyak pakaian juga ya. Ini dari Minahasa, ada yang dari Papua juga, dari Papua Tengah, Nabire. Ada dari suku Aceh, suku Gayo, Aceh Tengah, sebelah sana ada dari NTT juga, Nusa Tenggara Timur. Kalau di sini kita mungkin coba lihat di belakang. Oke. Ya, ini kain tenun geringsing dari Bali. Kalau kain tenun geringsing dari Bali ini terkenal karena proses pembuatannya itu memakan waktu sekitar 5 tahun. Salah satu kain tersulit yang ada di dunia karena teknik pembuatannya hanya ada di 3 negara. Pertama ada di Kyushu di Jepang, kedua ada di Patola, India Selatan, dan yang terakhir ada di Desa Tengganan Penggeringsingan di Bali. Jadi kita patut bangga nih ada satu kain yang tingkat kesulitannya sangat susah ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa simbol ya melambangkan masyarakat Bali. Ada simbol mandala. Yang kotak itu ya? Iya, kotak ini. Ya, ini ada simbol penting untuk masyarakat Hindu di Bali. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya juga ada wayang yang saling tatap-tatapan ya. Jadi kalau kita mungkin lihat dari sudut 10 derajat, kita kelihatan nih ada wayang-wayang yang saling tatap-tatapan. Mereka membuatnya tanpa penggaris tapi masih bagus gitu ya. Iya, rapi sekali. Oke, kita lanjut lagi sebelah sana mungkin. Boleh. Oke Kak, sekarang ini ada apa di sini nih? Di sini kita ada alat tenun ya. Jadi proses pembuatan kain tenun itu masih tradisional. Jadi 100% handmade. Kalau kita lihat di sebelah sini mungkin kita boleh ke sini. Ini ada alat namanya pipihan. Jadi kalau teman-teman tahu pohon kapas, biji kapas itu pertama dikeluarkan kemudian bentuknya dipipihkan terlebih dahulu. Ya, kalau bentuknya sudah pipih baru nanti ditarik menggunakan roda-roda ini. Nah, roda-roda ini berbeda setiap daerah ya. Ada yang masih klasik banget, ini udah tua. Ya kelihatan seperti ini. Kalau sudah menghasilkan benang, benang itu lalu dikumpulkan di satu tempat di sebelah sana ya. Dikumpulkan di satu tempat, di sini baru digambar motifnya, kemudian ditentukan warna yang ingin digunakan apa. Bisa jadi dia menggunakan warna sintetis, ya, warna buatan kimiawi atau warna alami yang terbuat dari alam, dari akar serat pohon, buah-buahan, atau kunyit atau apapun itu. Ya, kalau sudah digambar diwarnai, ya prosesnya ini berulang ya cukup lama karena tergantung berapa susah motifnya dibuat dan berapa banyak warna yang digunakan. Kalau sudah selesai di tahap seperti itu, kemudian baru dimasukkan ke satu alat yang ada di sebelah kita ini. Ini namanya gedogan, ya di setiap daerah beda-beda. Ya, jadi jangan patokannya cuma satu ini, tapi banyak daerah lain juga punya alatnya juga. Di sini nanti ibu-ibu penenun akan duduk di sebelah sana.
ya. Jadi punggungnya itu seperti tertarik gitu ya, terikat gitu. Kemudian dia akan menenun seharian. Biasanya di masyarakat dari orang-orang Baduy, ya, masyarakat Baduy di Banten, itu para perempuannya diwajibkan untuk menenun. Menenun. Sebelum menikah mereka wajib untuk bisa menenun, Oke. gitu. Tapi Kak mau tanya, ini bentuk tenunan alatnya, ini khas dari mana? Kalau yang ini kemungkinan dari daerah Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya, ini masih di daerah Jawa lah. Oh, Banten, iya. Jawa masih mirip. Karena kalau saya lihat dari NTT itu beda lagi, lebih besar lagi alatnya. Oke. Nah, kalau kita boleh lihat lagi di sebelah sini, di sini ada 7 kain. Ini adalah kain yang dibuat hasil pengembangan dari batik kemudian menjadi tenun. Jadi pada tahun 1979, Bu Tin Soeharto, istrinya Pak Harto itu request untuk dibuatkan satu kain motifnya batik tapi dia kain tenun. Nah, waktu itu Pak Iwan Tirta, salah satu desainer ternama, ahli pembatik juga ternama dari Indonesia, kemudian membuatkan ini. Itu ya, ini semuanya koleksi dari Ibu Tin Soeharto. Berarti ini satu-satunya atau ada lainnya? Untuk saat ini, karena Pak Iwan Tirta itu memang seorang pembatik terkenalnya. Tapi dia sebenarnya juga bisa menenun. Jadi mungkin mau menguji kemampuan beliau, kemudian beliau membuatkan seperti ini, gitu ya. Tahun 1979. Kalau di tempat lain, kalau di sebelah sini, ya, ini kebanyakan kain-kain tenun yang ada setelah pariwisata di Indonesia masuk tahun 1970-an. Jadi banyak orang-orang barat, orang-orang luar itu request kalau kain tenun itu tidak hanya sekedar kain, tapi digunakan juga untuk dekorasi rumah, dekorasi. Jadi kalau kita lihat kain tenun ini seperti lukisan. Iya, betul. Gitu ya. Ini juga dari Sumba, dari daerah NTT. Tapi kita lihat banyak motif hewannya juga di sini ya. Kadang juga dia punya cerita masing-masing. Oke, yuk kita ke lantai 3 naik tangga di sebelah sini. Boleh nih perkenalin ini ada patung apa sih? Oke, di depan kita ini ada namanya pohon hayat. Bukan pohon beneran. Pohon hayat itu artinya pohon kehidupan. Jadi pohon hayat ini bercerita tentang kehidupan manusia Indonesia yang saling berhubungan dengan alam. Jadi kalau kita lihat di setiap bilah-bilahnya itu pasti ada gambar-gambar hewan ya. Ada gambar-gambar hewan yang tinggal di Indonesia, endemik yang hidup bersama kita. Kemudian kalau kita lihat juga ada ular naga. Ular naga ini hewan mitologi ya, nggak benar-benar ada. Kalau di bawah juga ada gambar kura-kura yang mulutnya kebuka, ada pintunya. Yang 4 pintu itu menandakan bahwa rezeki bisa datang dari 4 mata angin. Dari mana aja, dari barat, selatan, timur, utara. Nah, kalau pohon hayat ini sendiri itu tingginya 8 meter, lebarnya 4 meter ya, dibuatnya langsung di Museum Indonesia di lantai 3. Jadi memang usianya sudah hampir 50 tahun. Bayangkan dari warnanya gelap, kemudian dia menghijau. Ya, karena ada proses oksidasi kimiawi, jadi warnanya sudah seperti ini. Tanya kalau di masyarakat Jawa, kalau misalnya kita nonton pewayangan, mungkin kita familiar dengan namanya gunungan. Oh iya. Ya, jadi kalau kita ganti-ganti scene ya, cerita-ceritanya itu ada yang nama gunungan. Sebenarnya gunungan itu juga terinspirasi dari pohon hayat. Nah, pohon hayat ini sendiri kalau aslinya itu berasal dari India. Namanya pohon kalpataru. Ya, namanya pohon kalpataru. Sekarang di IKN juga ya, simbol dari ibu kota kita juga diambil dari pohon hayat. Gitu. Makanya kita masih relevan nih. Di lantai 3 kita mau mensosialisasikan ibu kota kita di Nusantara, di Kalimantan Timur sama simbol dari pohon hayat ini. Saat ini kita bisa lihat nih peta dari pembangunan ibu kota negara kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Kalau kita lihat ya, luas dari IKN itu ada sekitar 324.000 hektar, tapi dibagi jadi beberapa wilayah. Ada wilayah inti namanya KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintah yang warna kuning, sekitar 66.600 hektar ya. Itu nanti dibangun sana presiden, gedung-gedung kementerian, klaster kementerian ya, semuanya di sana, perusahaan mungkin juga. Kemudian juga nanti ada kawasan pengembangan. Jadi di luar dari KIPP itu adalah kawasan pengembangan. Ya, nah ini kawasan pengembangan itu kita bisa baca juga di sini. Nanti ada pusat ekonomi bisnis ya, ada pusat riset dan inovasi, ada pusat hiburan, ada pusat pendidikan tinggi, pelayanan publik, dan banyak agroindustri dan lain-lain. Jadi memang kalau kita lihat secara luas, ibu kota kita yang baru ini itu luasnya 4 kali dari Jakarta, gitu ya. Jadi makanya proses pembangunannya itu bertahap-tahap. Kalau kita lihat sesuai rancangan dari pemerintah di sebelah sana ya, ada tahapan-tahapan pemindahan tenaga kerja juga ya. Aparatur sipil negara kita dipindahkan itu bertahap. Dari tahun 2002-2024 itu targetnya sebenarnya ada sekitar 100.000 orang.
yang tinggal di ibu kota kita. Nanti sampai tahun 2045 itu ada sekitar 2 juta orang yang tinggal di ibu kota. Gitu ya. Kalau memang sesuai rencana pembangunan ibu kota itu sesuai dengan apa yang ada di sini gitu. Kalau ibu kota kita sendiri itu sebenarnya kajiannya itu sudah dilakukan sejak tahun 2015 oleh Bappenas, tapi kemudian diwacanakan kembali 2019 itu diresmikan oleh Pak Jokowi untuk dipindahkan. Berarti memang udah ada rencana pemindahan Iya. saat itu ya, karena Indonesia Jakarta sendiri yang mau tenggelam gitu ya. Iya, kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita coba lihat di sebelah sana juga ada monumen ya, ibu kota kita, Istana Presiden. Ini Istana Presiden kita yang ada di Kalimantan Timur, teman-teman. Dirancang oleh salah satu pematung dari Indonesia, namanya Bapak Nyoman Nuarta ya. Yang kita lihat sudah selesai saat ini. Tahun lalu kita sudah merayakan 17 Agustus juga di ibu kota kita yang baru. Betul. Oke Kak, makasih ya udah diajak keliling-keliling buat mengenalkan Museum Indonesia ini. Mungkin ada pesan-kesan dari Kakak untuk para pengunjung yang lain? Ya, kalau pesan dan kesan mungkin untuk para pengunjung ya, mungkin harus lebih membudayakan kunjungan ke museum-museum ya, nggak cuma di Taman Mini, tapi museum-museum lain yang mungkin di Jakarta atau di luar Jakarta juga. Jadi kalau misalnya keliling, misalnya lagi ada di Semarang, coba kunjungi juga museumnya di sana atau di kota-kota lain.